Hai, selamat datang kembali di Katukat. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Tilik yang belakangan ini sangat viral di dunia maya ataupun internet. Film ini adalah produksi dari Rafa Chana Films dan disutradarai oleh Wahyu Agung Prasetyo. Film ini sebetulnya sudah memenangkan Piala Maya tahun 2018 lalu, dan karena diunggah ke YouTube, film ini akhirnya viral dan mendapatkan atensi dari para pengguna internet di Indonesia. Yang mana menurut saya ini adalah sebuah film yang bagus karena selama ini kita saksikan halaman YouTube terlalu dipenuhi oleh konten-konten receh atau sensasi yang tidak ada nilai edukasinya. Dan secara sadar atau tidak, sebetulnya Tilik adalah sebuah jenis konten yang sudah sangat lama kita rindukan di YouTube. Dan wajar ketika film ini viral di dunia maya karena memang film ini memiliki bobot yang baik menurut saya. Film Tilik sebetulnya berangkat dari tradisi kebanyakan masyarakat kita yang umumnya kita jumpai di Jawa ataupun di Sumatera, yaitu tradisi menjenguk orang yang sakit. Film ini bercerita tentang sekelompok ibu-ibu yang menjenguk istri Pak Lurah yang sedang sakit di rumah sakit. Sebetulnya ini adalah pemandangan yang cukup familiar, di mana sering kali kita lihat di Jawa ataupun di Sumatera bahwa ibu-ibu ataupun warga dari perkampungan selalu suka menaiki truk ataupun mobil pick up untuk pergi secara bersama-sama. Nah, film ini bercerita tentang bagaimana ibu-ibu ini menghabiskan perjalanannya dengan menggosip ataupun menggibah, yang ditampilkan secara dominan oleh Bu Tejo di sini. Bu Tejo memancing obrolan sebuah topik yang membicarakan tentang seorang perempuan bernama Dian yang dianggap sudah merasakan warga karena dianggap kehadirannya mengganggu rumah tangga karena banyak laki-laki ataupun para suami memperhatikan Dian ini. Dia dianggap seorang perempuan yang tidak baik karena secara finansial dia terlihat cukup mencolok gitu ya, bukan miskin, bukan kaya, tapi dia dianggap cukup mencolok, sementara pekerjaannya tidak jelas. Ada isu beredar bahwa Dian ini suka sekali keluar masuk hotel, yang diasumsikan bahwa dia memiliki pekerjaan yang tidak baik. Sepanjang perjalanan, Bu Tejo terlihat berupaya mempersuasi ibu-ibu di sekitarnya untuk ikut dengan pendapatnya atau menyetujui pendapatnya bahwa Dian adalah perempuan yang tidak benar gitu. Sementara lalu kemudian dikonter oleh Bu Yuning yang menganggap bahwa semua informasi yang diberikan Bu Tejo belum tentu benar. Lalu dikonter lagi oleh Bu Tejo, dia mendapatkan informasi ini melalui internet, dan internet tidak akan pernah salah. Semua informasi ada di internet, bahkan dikatakan internet bisa membuat kita pintar. Nah, disinilah sebetulnya topik dari film Tilik ini. Film ini menyinggung bagaimana budaya kita atau kebiasaan kita yang menganggap segala informasi dari internet adalah segala-galanya. Di saat semuanya harus disaring, Bu Tejo menggambarkan bagaimana kebiasaan kita untuk menelan mentah-mentah semua yang ada di internet tanpa mempertimbangkan itu benar atau tidak. Nah, Bu Yuning dihadirkan di sini sebagai komparasi ataupun counter bahwa tidak semua isu di internet, tidak semua yang ada di internet itu layak kita percayai. Film ini menarik dan lucu tentunya, karena menampilkan bagaimana karakterisasi ibu-ibu yang selama ini dekat dengan kita, walaupun dianggap sangat stereotipikal bahwa ibu-ibu identik dengan budaya gibah ataupun menggosip. Ini bisa memancing perdebatan sebetulnya, walaupun sebenarnya kita juga bisa mengatakan bahwa budaya gibah tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, oleh perempuan, tapi juga oleh laki-laki sebetulnya. Tapi kita tahu bahwa budaya gosip dan gibah ini lebih identik dengan kaum ibu-ibu ataupun perempuan. Barangkali isu pertentangan gender ini sengaja dilempar oleh penulisnya ataupun sutradaranya untuk dijadikan sebuah wacana ataupun bahan diskursus. Film berdurasi 32 menit ini saya rasa cukup efektif menggambarkan bagaimana fenomena ataupun realita yang sering kita hadapi di kalangan ibu-ibu yang selalu suka menggibah, walaupun terlepas dari itu benar ataupun tidaknya. Nah, bagian endingnya, banyak yang kecewa dengan ending ini dan banyak juga yang mendukung ataupun yang suka dengan ending ini. Saya pribadi, saya menyukai endingnya. Saya mengasumsikan bahwa teman-teman sudah nonton, jadi review ini mungkin akan spoiler. Saya menyukai ending film Tilik karena walaupun ini bukan ending yang happy ending seperti kebanyakan film ataupun yang diharapkan oleh penonton, tapi ini adalah realitas sesungguhnya. Di sini sutradaranya ataupun penulisnya memenangkan Bu Tejo yang ternyata semua isu, semua gibah, semua bahan gosip yang dia sampaikan ternyata itu benar. Ternyata bahwa Dian bukanlah perempuan yang seperti perempuan kebanyakan. Ternyata dia ada hubungan gelap dengan Pak Lurah, yang mana selama ini mungkin berhasil ditutupi oleh Dian gitu. Mengapa sutradara justru memenangkan Bu Tejo, seakan-akan memenangkan Bu Tejo dan memberikan validasi bahwa ternyata hoax ataupun penyebar kebencian, penyebar gosip seperti Bu Tejo ternyata terbukti benar gitu loh. Nah, mungkin sutradara di sini saya bisa menangkap bahwa tujuan sutradara di sini menghadirkan
fakta bahwa Bu Tejo benar mungkin untuk menunjukkan bahwa sekalipun kita benar, sekalipun kita tahu apa sesungguhnya yang terjadi, tidak sepatutnya kita membicarakan privasi orang lain kepada publik. Karena apapun yang dialami Dian sebagai perempuan simpanan Pak Lurah itu sudah masuk ke wilayah privasi dan tidak layak untuk dibicarakan oleh ibu-ibu yang sebetulnya memiliki empati untuk pergi menjenguk Bu Lurah gitu loh. Nah, banyak yang menyayangkan ending ini karena seolah-olah sutradara menyatakan sikap dia mendukung Bu Tejo yang mana membuat film ini tidak memiliki nilai edukasi sama sekali. Menurut saya film ini justru memiliki nilai edukasi walaupun sebetulnya Bu Tejo benar dan semua yang disampaikan melalui gosip itu benar. Karena film ini bukan tentang bagaimana hoax itu dibenarkan, tapi lebih kepada bagaimana sutradara memberikan komparasi kepada kita, memberikan perbandingan bagaimana kalau kita bisa memilih mau jadi Bu Tejo atau mau jadi Bu Yuning. Sutradaranya seolah melempar isu dan memberikan pilihan kepada kita penonton, kita mau berada di pihak Bu Tejo atau di pihak Bu Yuning. Kalau kita berada di pihak Bu Tejo, kita seolah-olah membenarkan bagaimana sikap Bu Tejo yang menganggap gibah ataupun menggosipkan orang lain itu hal yang biasa dan seolah-olah meletakkan dirinya lebih benar daripada orang lain dengan judgementnya, dengan seluruh judgement yang dia berikan. Keuntungannya adalah bahwa sekalipun dia benar, dia sangat disukai oleh orang-orang, ya minimal orang-orang yang menganggap bahwa karakter Dian sangat melanggar moralitas. Dan karakter Bu Yuning adalah representasi dari masyarakat yang netral yang tidak peduli dengan gosip ataupun gibah. Nah, diberikan sebuah kesalahan bahwa ternyata di akhir dia salah mengetahui bahwa Bu Lurah ternyata tidak bisa dijenguk, yang membuat dia terkesan tidak memberikan berita yang benar kepada ibu-ibu yang datang menjenguk ke rumah sakit tersebut. Nah, di sini film ini bertujuan memberikan kepada kita pilihan bahwa kalau kita mau jadi Bu Tejo, sekalipun kita benar, kita bisa jadi sangat populer. Nah, sementara kalau kita ingin jadi Bu Yuning, di mana kita tidak suka gibah, netral dan tidak menganggap urusan orang lain adalah urusan kita mungkin akan dikucilkan dan tidak populer sekalipun kita memiliki empati. Karena di sini ditunjukkan bahwa Bu Yuning memiliki empati untuk menjenguk Bu Lurah. Nah, film ini menunjukkan bahwa kalau kita menjadi Bu Yuning, sekalipun kita memiliki empati yang sesungguhnya, kita bisa jadi tidak populer di tengah masyarakat. Dan saya rasa itulah nilai edukasi yang ingin disampaikan film ini. Nah, hal lain atau isu lain yang sengaja dilempar oleh film ini bagaimana ibu-ibu memiliki superioritas atas pilihan mereka sendiri. Isu emansipasi bagaimana ibu-ibu ini berhasil mendorong truk yang macet ataupun truk yang mogok kemudian bisa menyala lagi. Di sini film ini sedikit menyentil isu emansipasi tersebut walaupun tidak dominan. Kemudian bagaimana ibu-ibu memiliki kebenaran yang walaupun sebetulnya secara aturan ataupun secara hukum salah, tapi karena dia secara kolektif seolah-olah memiliki kebenaran yang kolektif, yaitu disampaikan melalui ketika truk ini melanggar peraturan lalu lintas. Di sini ibu-ibu ini protes kepada polisi bahwa mereka sebetulnya punya niat untuk pergi menjenguk, artinya mereka punya niat yang baik datang ke kota, sekalipun mereka melakukan kesalahan yaitu melanggar lalu lintas. Di sini saya rasa sutradara berhasil memainkan kebenaran tersebut sehingga kita bisa merasa bahwa sebetulnya ibu-ibu ini salah, tapi karena dia memiliki versi kebenarannya masing-masing, seolah-olah mana yang benar dan salah berhasil dikaburkan di sini. Saya tertarik dengan isu ini sebetulnya. Namun sayangnya film ini tidak berbicara tentang kebenaran tersebut. Film ini berbicara tentang bagaimana masyarakat hari ini lebih mempercayai hoax dan mempercayai bahwa internet adalah sumber informasi yang paling akurat dan segala-galanya saat ini. Dan tentu saja harus diakui bahwa karakter Bu Tejo di sini yang sangat dominan, sangat menarik perhatian kita dan layak diberikan apresiasi. Permainannya yang sangat natural tentu saja berhasil memukau kita dan wajar jika dia jadi meme secara nasional saat ini. Nah, ngomong soal ibu-ibu lain sebagai ekstras di film ini, saya rasa juga memiliki makna tersendiri walaupun ibu-ibu ini tidak ikut dalam perdebatan, tidak ikut dalam kegiatan gibah tersebut. Saya rasa film ini sengaja menghadirkan ibu-ibu yang diam, yang tidak merespon orang-orang menggibah adalah untuk menunjukkan bahwa ternyata tidak semua ibu-ibu seperti itu. Tidak semua ibu-ibu senang membicarakan wilayah privasi orang lain. Artinya film ini sangat tidak stereotipikal. Kalau film ini stereotipikal, semua ibu-ibu di truk itu ikut menggibah. Ternyata tidak. Ada ibu-ibu yang tidak peduli dan hanya fokus ke tujuannya saja, yaitu untuk tilik atau pergi menjenguk.
Nah, ngomong-ngomong soal sinematografi, film ini juga layak dapat pujian. Shot-shotnya cukup ringkas, cukup padat, cukup on point. Tidak banyak sebetulnya shot yang cukup sinematik. Saya sebetulnya tidak mengetahui teknikal aspeknya, tapi dari beberapa gambar saya cukup kagum, terutama ketika scene mobil berhenti dan ibu-ibu pergi ke masjid untuk buang air dan sholat. Saya suka fotografi ketika truk berhenti tersebut. Selebihnya karena film ini fokus kepada karakter Bu Yuning dan Bu Tejo, tidak banyak lagi shot yang cukup memorable lainnya. Kembali soal ending, walaupun saya menyukai ending ini secara penulisan, tapi secara pribadi saya tidak suka pilihan Dian yang mau jadi selingkuhan atau simpanan Pak Lurah. Bukan karena status simpanannya, tapi lebih kepada pilihan, tapi lebih kepada preferensi Dian itu sendiri. Ternyata ya, Dian yang secantik itu suka kepada bapak-bapak atau aki-aki yang sudah tua, sementara karakter Fikri yang lebih muda dan ganteng ada di depannya gitu loh. Kalau incarannya hanya harta, harusnya dia bisa mendapatkan itu melalui Fikri, karena toh akhirnya Pak Lurah juga akan mendapatkan, karena toh akhirnya Fikri juga akan mendapatkan warisan. Kenapa dia justru mengincar Pak Lurah gitu loh? Yang mana menurut saya sebetulnya berguna bagi penulisan, tapi secara pribadi agak membuat saya sedikit kesal karena Dian yang secantik itu ternyata punya selera rendah. Atau mungkin Dian memiliki daddy issue. Akhirnya film ini memang layak diberikan apresiasi yang tinggi karena memang film ini berhasil menyadarkan kepada kita bahwa Bu Tejo itu sebetulnya memang representasi dari kita. Harus diakui atau tidak, Bu Tejo sebetulnya adalah gambaran dari kita semua, walaupun Bu Tejo sebetulnya ada di setiap kita. Bu Tejo ada dalam circle kita, Bu Tejo ada di keluarga kita, Bu Tejo ada di lingkungan kita, atau justru bahkan kita sendiri adalah representasi dari Bu Tejo itu sendiri. Dan film ini layak mendapatkan atensi yang lebih dan setidaknya berhasil menyegarkan sosial media kita akhir-akhir ini. Dan harapan saya tentunya halaman YouTube ke depan dipenuhi dengan konten-konten seperti ini, dan semoga kemunculan Tilik ini bisa membangkitkan semangat sinias daerah ataupun sinias independen untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi. Demikian reviewnya. Dukung terus film Indonesia, stop pembajakan. Kita jumpa lagi di review Cut to Cut selanjutnya. Salam sinema.